Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, shalom, salam dan Shalom. bahagia. Salam dan bahagia. Sebelum kita mulai, ada pantun. Saya minta untuk ibu berdua mungkin bantu untuk menjawab. Cakep. Jalan-jalan ke Pulau K. Cakep, Cakep. Makan embal, bentuknya buah hati. cakep. Cakep. Salam jumpa dari kami. Bacarita layanan Asik. teknologi. Asik. Selamat jumpa Bapak Ibu sahabat teknologi dan guru penggerak yang hebat dalam podcast yang difasilitasi oleh Balai Guru Penggerak dengan judul Balobe. Balobe dalam filosofi orang Maluku, Balobe itu mencari ikan di tengah malam. Jadi sama seperti yang kita bertiga lakukan di sore ini, yakni mencari ilmu di sore hari. Jadi arti kata Balobe adalah Bacarita layanan for pembelajaran. Bacarita layanan teknologi for pembelajaran. Nah, sebelumnya, sebelum kita lanjut, perkenalkan saya host dengan Ibu Monika Renyaan yang disapa dengan Ibu Moni. Saya merupakan guru SMA Negeri 3 dan guru penggerak angkatan pertama. Lanjut, ada dua narasumber yang hebat di dalam kita punya podcast di sore ini. Dengan kasih saya menyapa Ibu yang pertama, Ibu Miki Lawalata yang sering kita sapa dengan Ibu Eke. Siap, Ibu Kakak. Eke, ya, Ibu Eke. Ibu Eke Iya. merupakan guru SMP Negeri Gumerdobo, betul ya Ibu? Guamar, Ibu Monik. Gumardobo, ya maaf, SMP Negeri Guamardobo. Ibu Eke juga merupakan Duta Teknologi tahun 2021 dan Koordinator Guru Penggerak di Kepulauan Aru. Iya ya Ibu, hebat sekali Ibu ya. Benar, Ibu. Sama deh Ibu toh. Lanjut, tidak kalah hebatnya juga dengan Ibu narasumber yang selanjutnya ini ada disapa dengan Ibu Martina Wulandari yang biasa dipanggil dengan nama kecilnya itu Ibu Wulan. Ibu Wulan merupakan salah satu guru penggerak angkatan pertama di Kabupaten Maluku Tenggara. Ibu Wulan juga merupakan pengajar praktik angkatan 7 yang ditugaskan di angkatan 9. Ibu Wulan juga narasumber berbagi praktek baik, dan sekarang Ibu Wulan menjadi sahabat teknologi tahun 2023. Ya Ibu ya, benar luar biasa sekali Ibu. Di sore ini dengan adanya podcast ini sungguh luar biasa. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat Ibu berdua dengan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan. Tetapi di sore ini kita ada dalam bincang-bincang, mungkin Ibu berdua bisa berbagi praktek baik yang sudah dibawakan selama ini atau sudah dilakukan di dalam pembelajaran terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi ini. Jadi untuk tidak membuang-buang waktu, mungkin ada pertanyaan yang saya akan sampaikan. Saya akan bertanya, dan pertanyaan yang pertama itu mungkin saya ajukan ke Ibu Eke. Yang pertama, Ibu Monik. pertanyaan pertama, mungkin bagaimana menurut pendapat Ibu tentang pembelajaran berbasis TIK? Oh iya. Langsung saja Mungkin Ibu Monik. jangan ini lagi, mungkin langsung saya dijawab oleh Ibu Eke. Iya, terima kasih Bu Monik. Namanya pembelajaran berbasis TIK, berarti kita sudah mengadopsi TIK di dalam pembelajaran. Berarti secara otomatis media-media pembelajaran yang kita buat untuk kita sampaikan ke peserta didik, itu sudah kita manfaatkan teknologi yang ada. Banyak sekali inovasi pembelajaran yang bisa kita gunakan berbasis TIK ini. Kita bertiga di sini sama-sama guru penggerak ya.
Ibu Wulan, Ibu Monik yang kita tahu eh, filosofi KHD sendiri. Padahal kalau kita bilang berbasis TIK ternyata memang kita punya Bapak pendidikan itu dari dulu sudah bilang bahwa kita itu harus sesuai salah satunya itu dengan kodrat zaman. Dan pada hari ini eh, bukan hari ini saja, sudah berlangsung dari dulu sesuai dengan perkembangan zaman dan zaman sekarang ini kita masuk pada zaman 5.0 ya ibu-ibu ya. Di situ menantang kita untuk guru-guru bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi mungkin itu Ibu Monik banyak teknologi yang dapat kita gunakan. Nanti mungkin ada di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya atau nanti bersama Ibu Wulan. Jadi pembelajaran berbasis TIK berarti mengadopsi TIK di dalam pembelajaran kita. Terima kasih Ibu Luar biasa Monik. ya Ibu Eke. Jadi media-media pembelajaran itu mesti dimanfaatkan ya Ibu Eke. Ya, betul Ibu Dari Monik. belajar sebentar. Oke, kita lanjut untuk Ibu yang berikut yang pertanyaan yang sama. Bagaimana menurut Ibu Wulan tentang pembelajaran berbasis TIK? Eh, pada prinsipnya itu pembelajaran berbasis TIK itu tidak harus diperuntukkan untuk seluruh pendidik yang memiliki background knowledge-nya itu ataukah informatika. Tetapi all teachers, semua guru sekarang ini wajib untuk mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Karena Iya, kenapa? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Duta tadi. Ibu Eke sampaikan bahwa di Society 5.0 itu robot itu akan menguasai. Nah, kalau kemudian robot itu dia semakin banyak dan dia semakin berjamur, maka tuntutan kepada human ataukah manusia, mereka harus memiliki capability ataukah kemampuan untuk bisa memanfaatkan robot itu untuk membantu kebutuhan mereka. Makanya kenapa pemerintah dalam hal ini gencar-gencarnya ingin mengarahkan seluruh pendidik mampu mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Sasarannya adalah kepada peserta didik. Kita secara tidak langsung kita mempersiapkan peserta didik untuk mampu menggunakan teknologi dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika Society 5.0 itu kemudian ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak lagi kaku. Mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu pendapat saya terkait bagaimana pembelajaran dengan menerapkan teknologi. iya luar biasa ya Ibu, terbukti lewat di dalam podcast ini terbukti Ibu berdua memiliki background pendidikan yang bukan kom ya, tetapi luar biasa. Satu sudah menjadi duta teknologi dan satu menuju ke situ. Itu bukti nyata bahwa bukan orang kom saja atau orang sarjana TIK saja yang mampu untuk menghadirkan pembelajaran itu, namun kita semua guru. Nah, sangat menarik, luar biasa sekali dengan perbincangan kita di sore ini. Jadi kita lanjut dengan pertanyaan yang berikut, bagaimana tantangan yang dihadapi guru? Tantangan yang dimaksudkan ini, maksudnya Ibu berdua merasa tertantang untuk menghadapi ini dalam menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Mungkin tadi karena sudah diawalkan tadi Ibu Eke, jadi saya minta mungkin Ibu Bulan yang memberikan pendapatnya dulu, habis itu Ibu Eke. Boleh ya Ibu ya? Oke, Captain Doi ko Ibu host saja. mantap. Ya, mungkin Ibu Bulan, Oke, baik. silakan. Kalau kita berbicara terkait tantangan berarti obsesi kita sebagai seorang pendidik itu seperti apa ke depan. Nah, itu satu dreams ataukah satu harapan ke depan bahwa kelak peserta didik kita itu mereka itu mampu menjadi master, mampu menjadi eh, apa ya, penguasa-penguasa pendidikan, penguasa-penguasa teknologi dalam era mereka. Nah, saya sebagai guru penggerak yang juga berkiprah di dalam dunia pendidikan, saya terus terang tertantang untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna, berdampak kepada peserta didik pada era mereka. Nah, seperti perbincangan kita sebelumnya, di modul pertama dalam pendidikan guru penggerak itu sudah jelas ada beberapa filosofi menurut KHD, yang salah satunya, salah duanya ya kalau tidak salah itu ada terkait kodrat zaman dan juga kodrat bermain. Nah, lagi-lagi saya melirik itu biasanya untuk menjadikan referensi atau sumber-sumber belajar saya untuk memberikan inovasi perbaikan pembelajaran yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Dan luar biasa dengan mengambil
sumber dari filosofi tersebut ternyata mampu menjawab kebutuhan mereka, bahwa dari latar belakang peserta didik yang memiliki kesukaan terhadap game ataukah permainan mampu mengarahkan saya untuk mendesain pembelajaran dengan mengambil tema permainan. Nah, lagi-lagi itu merupakan tantangan bagi saya dari apa tuntutan yang harus saya emban sebagai pendidik, bahwa saya harus memiliki apa ya sistem among kepada mereka, melayani mereka dengan segala kondisi yang mereka alami. Seperti yang kita tahu di area Maluku itu untuk apa ya keterampilan dalam menggunakan teknologi itu masih dalam standar rata-rata. Akses internet pun dalam kondisi rata-rata, dan itu merupakan satu apa ya satu kekurangan, meskipun kita tidak boleh membahas terkait kekurangan ya, karena tentu kita harus Aset. berbasis aset. Aset. Ya, betul sekali. Untuk membuat kekurangan itu menjadi tidak relevan, dan kita harus sepakat dengan itu. Nah, itu yang menjadi satu modal bagi saya untuk ayo mari bisa, dan kita harus bisa seperti itu. Dan komitmen itu selalu mendorong saya untuk terus melakukan perbaikan pembelajaran. Mungkin dalam sesi pertama saya hanya menerapkan teknologi dalam pembelajaran dan tidak berpikir terkait minat mereka. Tetapi kesini saya sudah mulai bagaimana saya menerapkan teknologi dengan melihat apa yang mereka minati, apa yang mereka sukai. Dan saya mencoba keluar dari zona nyaman saya. Kalau misalnya saya tidak suka dengan permainan, saya mencoba untuk menggali permainan apa sih yang mereka sukai. Di era mereka tuh mereka suka dengan game-game seperti apa. Nah, itu kemudian saya kombinasi dengan beberapa teknik pembelajaran sehingga lebih berdampak kepada peserta didik. Mungkin itu saja Ibu Monik ya. Nanti akan Luar ditambahkan oleh Ibu biasa Duta. ya. Saya tidak mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Wulan, tapi saya lebih penasaran lagi apa yang mau disampaikan oleh duta kita, duta teknologi Ibu Eke. Silakan Ibu Iya, Eke, silakan iya, berpendapat. Ibu Monik berbicara tentang tantangan ini, ada banyak tantangan. Kalau saya, tantangannya sendiri yaitu mungkin untuk berbasis teknologi ini kita lihat dari gaya belajar siswa juga, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wulan. Seperti di tempat saya, Ibu Monik, ya banyak, termasuk juga di daerah 3T. Jadi memang mereka itu kalau mau bilang semuanya itu ingin mengetahui tentang teknologi, tetapi dengan keterbatasan yang ada, tidak sekitar taruhlah 3/4 itu juga memang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk para peserta didik saya ya, Ibu Monik. Jadi yang pertama itu kita lihat dari gaya belajar siswa dulu. Kalau memang rata di tempatnya Ibu Wulan mungkin ke arah game, di tempat saya juga ke arahnya lebih ke game. Kita berbicara sekarang tentang teknologi, tetapi ada itulah tantangannya fasilitas yang tidak memadai di tempat kami untuk para peserta didik. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Padahal kalau dari sisi saya sudah sampai di tahap duta ini mau tidak mau harus praktik baiknya ke arah teknologi. Nah, kembali lagi ke tempat saya. Tempat saya beda dengan tempatnya Ibu Monik, Ibu Wulan. Tetapi kami di sekolah itu melalui komunitas belajar kami itu ada juga fasilitas ruang laboratorium. Biasanya kami dengan peserta didik bersama-sama di situ, paling tinggi ya harus mereka tahu. Walaupun mereka tidak memiliki, harus mereka tahu. Jadi di situ pada saat kita tahu lewat situ, oh ternyata mereka ini inginnya ke arah game. Seperti Ibu Wulan, kita bikin pembelajaran dengan inovasinya game. Yang sekarang Free Fire, sementara top-topnya itu Ibu Monik, mungkin Free Fire online-nya yang anak-anak yang tidak punya tidak bisa, tapi kita bikinnya berbasis offline di dalam pembelajarannya. Seperti itu Ibu Monik. Dan juga kita tahu kalau hanya kita yang bekerja itu agak sulit. Kalau kita punya peranan dari rekan-rekan guru kita tidak juga sulit. Karena misalnya hanya masuk di beberapa guru jalankan seperti ini. Main dengan teknologi, dan di guru lain belum gitu. Karena memang kita tahu bahwa kita tidak bisa memaksakan rekan-rekan kita untuk sama dengan kita. Intinya kita menjadi teladan
pasti mereka akan ikut. Di tempat saya, puji Tuhan, alhamdulillah kalau di tempat kami itu memang rekan-rekan gurunya itu muda, banyak yang muda, jiwa kerjasamanya juga bagus. Ada juga rekan saya, salah satunya itu Fasil Dasus, sama-sama guru penggerak juga, jadi saling bersinergi. Bagaimana caranya memajukan anak-anak dengan teknologi, dengan gaya belajar mereka itu. Mungkin tantangannya itu ya, Ibu Monik ya, tantangan pertama yang tadi untuk fasilitas, yang berikut tidak semua guru itu melek teknologi. Terima kasih, Bu. Jadi dari pendapat kedua ibu hebat ini sama ya, kita berangkat Iya, semua dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus ada punya kodrat zaman dan kodrat betul. jadi kodrat alam. Jadi itulah itu yang sering kita alami di kita punya tempat kerja, bukan saja Ibu Eke, tapi kita juga, tapi puji Tuhannya kita semua ini kan ingin untuk maju, ingin untuk ada Iya, sebuah perubahan. Jadi apapun itu, apapun kesulitannya, kita harus tetap berusaha karena kita sebagai guru harus dapat memfasilitasi anak-anak dengan semua kekurangan. Eh, yang terakhir ini mungkin sama saja dengan pertanyaan pertama dan kedua, tetapi saya lebih ingin untuk mendengarkan secara terperinci lewat cerita-cerita praktik-praktik baik yang Ibu berdua sudah lakukan dalam menerapkan pembelajaran IT ini. Mungkin bisa memaparkannya lebih rinci lagi. Kalau tadi kan kita hanya sekedarnya saja, mungkin bisa ditampilkan praktik-praktik baik apa saja yang Ibu Eki sudah lakukan, Ibu Wulan juga lakukan. Tapi saya memulai dari, mungkin kan tadi kita kontak-ganti ya. Jadi bola itu bergilir. Jadi tadi Ibu Eke, Ibu Wulan, habis itu balik lagi ke Ibu Eke. Mungkin dari Ibu Eke silakan. iya, terima kasih, Bu. Banyak sih tuh, Ibu Monik. Kalau mau bilang Saya menggunakan senang. menggunakan IT di dalam pembelajaran sudah diterapkan banyak. Misalnya saja untuk kami selaku guru, kami ada memanfaatkan Canva untuk membuat kita punya bahan-bahan ajar. Ada juga kalau untuk di siswa di tempat kami itu kuisis, Kahoot. Kalau kuisis sekarang kan enak, dia bisa pakai yang paper mode. Jadi enaknya itu semua siswa biar tidak ada fasilitas memadai kan kita yang jadi fasilnya, kita yang menggunakannya. Eh, banyak juga yang sekarang lagi gencar-gencarnya mengenai AI ya, AI ya, Bu Wulan, Ya. Ibu Monik, eh, chat-chat GPT yang memang sekarang sudah sangat memudahkan. Yang kata tadi Ibu Wulan, kalau robot sudah bermain ini memang sudah di luar nalar kita ya. Eh, jadi kalau mau bilang TIK yang digunakan itu sebenarnya Ibu Monik itu banyak sekali mau Ya. dibilang di sini intinya dari sisi gurunya sudah pakai ini misalnya untuk buat pembelajaran sudah menggunakan Canva, sudah menggunakan apa namanya Mentimeter untuk pokoknya dari kita saja disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Untuk saat itu kita mau buat untuk anak-anak misalnya mau bermain game kita mulainya dari mana. Berarti sudah ada inovasi-inovasi bisa bisa juga dirampung beberapa inovasi menjadi satu untuk proses pembelajaran kita. Sedangkan untuk siswanya paling untuk gamenya itu banyak game yang bisa kita jalankan, tetapi yang lebih untuk presentasi terbesarnya yang digunakan di tempat kami itu ada Quizzes, ada Kahoot-nya. Kalau kita mau jalankan yang lain yang tadi saya bilang disesuaikan juga. Mungkin dari bulan sudah lebih sudah lebih banyak lagi. Pokoknya ada banyak intinya kita mengikuti perkembangan zaman yang ada disesuaikan dengan tempat tugas kita. Kalau sekarang kita bertiga berbicara mungkin kalau tadi sesinya webinar berbalik teknologi pasti kita tidak bisa samakan dengan yang ada di peserta didik kita. Kita pasti pakai inovasi lain lagi yang lebih terbaru begitu ya, Bu Monik ya, Ibu Wulan. Jadi intinya Luar begitu. biasa ya. Banyak yang Sepakat. banyak ya banyak yang bisa kita gunakan Ibu Monik. Saya sedikit bercerita ya, curhat. Ibu Wulan nih, saya curhat buat Ibu sahabat teknologi. Saya waktu Ya, siap. belum jadi duta, saya
Orang bilang saya memulai dari nol. Mungkin Ibu Monik tahu saya itu dulu kuliah saya buka-buka gigi saja Ibu Ulan. Dia suka tertawa-tertawa saja. Berbicara tentang teknologi ini saya juga malas. Sangat malas dulu. Pokoknya intinya pi kuliah, pulang, bikin tugas gitu. Sama waktu sudah jadi guru juga gitu. Kalau sudah suruh kumpul perangkat, aduh, itu rasa-rasa mau bagaimana ya. Tapi pas setelah duta buka saya juga tidak tahu pembatik itu mengarahnya ke duta bulan. Saya ikut itu karena adik tingkat saya Bu Monik, Ibu Dolvan Wayne Hukom. Doli Hukom dia punya apa nama saya lihat di medsosnya ini apa pembatik coba daftar. Level 1 puji Tuhan alhamdulillah lolos. Level 2 Ibu Monik saya tahu buat vlog dari pembatik Ibu Monik. Ibu Wulan, saya tahu buat vlog setelah saya masuk pembatik. Itu saya setiap bercerita, saya tidak pernah mau cerita bohong. Pokoknya yang terjadi saat itu saya cerita. Baru saat itu di rumah saya, sinyalnya di pinggir kulkas. Di sekitar pinggiran kulkas saat itu. Oke lah. Saya buat vlog, kiri kanan. Sekarang mau edit. Aduh, bagaimana caranya ini? Edit, ya buka tutorial, kerjanya di warnet. Duduk di warnet, kerjanya di warnet. Jadi, syukur jadi. Kumpul lagi. Siapa tahu mau lolos lagi, Ibu Ulan. Lolos lagi. Sampai di level 3 baru saya tahu kalau pembatik ini akan menjadi duta teknologi. Jadi duta rumah belajar saat itu. Duta rumah belajar ini apa lagi? Searching lagi. Oh, saya tidak mungkin. Itu sudah ada di benak saya, tidak mungkin. Ini yang jago-jago ini sudah ada depan banyak-banyak ini. Level 3, level MPI, Ibu Wulan, level MPI, bayangkan. Vlog saja baru buat, kong MPI lagi. Orang MPI kumpul 23.59 waktu Indonesia Barat, Ibu Wulan. Boleh tanya Ibu Mei, saya punya itu 23.50-an lah. Selesai. Itu saya duduk di warnet. Waktu Indonesia Barat itu tahu jam 2, Ibu Monik. Saya takut pulang sendiri, saya tinggal di warnet sampai pagi. Sampai pagi itu saya bilang gugur. MPI ini saya bikin saya asal-asalan ini, yang penting kumpul. Jadilah, masuk kembali saya tarik napas, saya bilang apalagi tantangan berikut buat saya apalagi. Ternyata tantangan yang sekarang seperti Ibu Wulan berbagi dan berkolaborasi. Dan Ibu Monik puji Tuhan saat itu juga saya lolos S2, lolos guru penggerak bersamaan dengan pembatik. Itu tantangan paling besar. Tapi saya dikuatkan, saya berdoa, saya dikuatkan. Orang tua, suami, semua bilang, jangan bersungut. Kalau mau ikut, tiga-tiga ini bagaimana caranya? Pas guru penggerak di Dobo, saya bingung. Ternyata guru penggerak juga 1 bulan sekali itu harus ada, apa nama Ibu? Harus ada lokakarya. Nah ini saya bolak-balik. Bagaimana kuliah di Ambon, bolak-balik setiap bulan. Ongkos pesawat Ambon Dobo 2.600.000. Gaji saya hampir cukup, mau bola-balik dalam 1 bulan. Saya berdoa saat itu masih P4TK yang tahan. Akhirnya mereka kasih pindah saya ke mutasi guru penggeraknya ke Ambon sementara untuk pendidikannya karena saya bisa bola-bola balik. Lalu itu Ibu Monik, berbaginya di mana Ibu Monik? Orang Ambon, tapi mau berbagi di Ambon sudah rasa asing. Karena saat itu saya sudah sekitar 9 tahun di Dobo 2021 itu. Asing sekali, pokoknya masuk keluar sekolah belum seperti Ibu Ulan sekarang, belum berbagi webinar ini belum. Jadi masuk keluar sekolah, saya ambil kota Ambon ada, Maluku Tengah, justru Dobo saya virtual karena saat itu saya sudah ada di di Ambon. Saya tidak tahu bagaimana caranya tiba-tiba masuk puji Tuhan masuk 5 besar saat itu. Masuk 5 besar dan diwawancarai oleh pusat. Saya bercerita seperti saya cerita sekarang. Ini saya berbagi untuk Ibu Wulan. Saya bercerita sejujur-jujurnya. Apa yang di benak saya sampai dibuka, minta link medsos saya buka semua. Itu saya bilang saya lolos sudah. Ini orang bilang ini pakar-pakar di 5 besar ini. Pakar sekali pokoknya Ibu Wulan. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah
Pas lulus, nah, pada saat lulus itu saya baru bekerja keras untuk mengetahui lebih dalam tentang teknologi-teknologi pendidikan. Dan di situ saya merasa paling terpanggil, sangat terpanggil Ibu Wulan, Ibu Monik. Saya dengan rekan-rekan saya, duta-duta dari provinsi lain, mereka mulai berbagi ke saya. Jadi saya tidak semata-mata menyandang duta lalu pikirnya malu-malu hati, sayang. Saya tidak. Saya tidak seperti itu. Saya justru belajar dari mereka. Mereka kasih belajar saya. Senior-senior duta teknologi sebelum saya, Ibu Mei, Pak Wil, Ibu Kalen, Ibu G, semua. Saya belajar dari mereka, Ibu Wulan. Saya tidak tanya saja. Boleh tanya kalau Ibu Wulan bisa japri sekarang, Ibu Wulan tanya. Betulkah Ibu Mei? Tanya, saya belajar. Saya belajar Buka dan Aju, puji Tuhan. Semua dengan Ibu Kalen. Ya, saya bilang Ibu Kalen tadi. Saya belajar semua itu. tingkat ya. Iya, betul. Saya belajar semua akhirnya bisa sampai saat ini inovasi pembelajaran apa saja sudah bisa saya gunakan, malah sudah bisa berbagi bukan hanya ke peserta didik, sudah bisa berbagi ke rekan guru, baru skopnya sudah bukan hanya Sekarang skop juga toh, ya di seperti yang daerah, sekarang kita ya ada seperti sekarang. sekarang. Jadi itulah Ibu Monik, Ibu Wulan, sekedar cerita saja. Mau bilang curhat, saya hanya kasih penguatan buat Ibu Wulan yang sementara berproses. Jadilah diri sendiri. Tidak perlu harus menyamakan karena ini sudah lihat seperti ini, tidak perlu. Karena nantinya juga yang menilik hati kita Tuhan dan juri-juri itu asesor-asesor kita itu mereka tahu kita punya tingkat kejujuran seperti apa. Mereka tahu kita punya motivasi dirinya seperti apa. Dan pada saat itu mungkin saya nilainya tinggi di motivasi Kak Ibu. Kalau teknologi saat itu saya juga melek, tapi ya sekarang ini sudah jadi duta dituntut untuk harus. Mau tidak mau harus tahu perkembangan seperti itu. Jadi mulai bikin ini pakai apa yang bagus ya mulai bikin itu pakai apa yang bagus. Nah ini nih dia belajar begini, saya harus pakai apa ya, pakai ini di dalam pembelajaran teknologi ya. Mungkin itu nanti ditambahkan oleh Ibu Bulan ya, Ibu Monik, terima Jasa ya, kasih. jasa Ibu Eke dari curhatan, dari cerita Ibu terkait dengan perjalanan panjang yang Ibu lewati sampai akhirnya mendapatkan duta teknologi tahun 2021 tuh itu menjadi motivasi juga bukan buat Ibu Wulan saja tapi Ibu Monik juga yang sementara Iya, ini harus ikut. sementara belajar Ayo juga gas, dari Ibu Wulan. Jadi gas, motivasi gas. ya. Jadi biasanya untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik itu kita harus melewati tantangan. Tidak ada Nah, yang mulus-mulus saja, tetapi mau setuju. menuju ke atas itu harus lebih ada tantangan supaya itu namanya belajar toh. Nah, Iya. untuk itu terima kasih ya atas curhat yang Ibu Eke berikan itu menjadi motivasi Siap. yang luar biasa buat saya juga. Dan lanjutnya kita mau dengar juga curhatan dari Ibu Bulan. Mungkin Ibu Bulan mau Oke, curhat. makasih Ibu Silakan. Eke untuk sharingnya. Sama-sama. Sebetulnya sama saja ya Ibu Eke ya, tapi ada optimis dalam diri bahwa eh, jujur saja sebetulnya saya tidak menamatkan pendidikan saya di Maluku. Saya lahir besar dan saya bukan asli dari Maluku, tetapi saya punya komitmen besar untuk mewujudkan pendidikan secara khusus di Kepulauan Maluku Tenggara, di Kepulauan K itu menjadi Luar biasa. pendidikan yang lebih berarti Biasa. dengan banyak torehan-torehan yang coba saya buat. Kemudian mulai dari dari apa ya guru biasa yang akhirnya kemudian saya dipercayakan sebagai guru penggerak dan beberapa part yang saya boleh mengambil bagian dan saya percaya setiap proses yang saya jalani itu merupakan rencana yang Tuhan sudah persiapkan buat saya dan Amin, saya amin. merasa bahwa itu ada tanggung jawab besar di saya punya pundak. Kenapa? Karena saya memiliki optimis besar dalam saya punya mimpi ke depan bahwa anak-anak di Maluku itu mereka mampu menembus internasional. Kenapa demikian? Karena sembari kita mengantarkan pendidikan dengan mengarahkan mereka kepada pembelajaran dengan menggunakan teknologi, secara tidak langsung kita akan membuka jendela yang begitu luas bagi anak-anak untuk menyadap seluruh informasi secara global. Dan itu satu misi saya, Ibu. Eh, saya terus terang itu rasa itu terpanggil dalam diri saya
Nah, kemudian angkat saya menjalani pembatik mulai dari level 1 sampai sekarang saya ada di level 4 itu bukan satu proses yang ya sudahlah seperti itu. Dari mulai level 1 memang seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan ya. Tadi Ibu sampaikan itu memang betul sekali. Saya tidak tahu bahwa alurnya pada akhirnya adalah Ya, ya betul. teknologi seperti itu. Saya hanya menjalani proses dan saat ini juga sebetulnya mengatur waktu banyak sekali ini, Ibu. Jujur, Betul, betul. terus terang, iya. Betul. Saya patut untuk Iya. buka. Artinya begini, di dalam misi yang kemudian mau untuk saya wujudkan, apakah salah satunya melalui proses ini? Kalau memang itu iya, saya selalu menanyakan dalam diri, berarti saya harus bisa. Dan itu bukan untuk saya. Amin. Implementasinya itu akan saya imbaskan ke kolega-kolega, ke teman, ke peserta didik, dan itu harus, dan itu Ya. komitmen besar yang ada yang sekarang ini mengantarkan saya, mendorong saya sampai saat ini. Jujur, Ibu Eke, eh, sambil saya juga kebetulan menerima beasiswa LPDP untuk CS 50X. Nah, mungkin Oh nanti ya, bagikan, ya ya, saya ya. coba untuk share screen seperti apa. Silakan Ibu Wulan. Waktu mulai berjalan tapi kita tetap podcast. Iya, saya coba untuk menuliskan ini. Ini hanya sebagai tulisan tangan. Sebetulnya itu Indonesia itu bermimpi seperti apa sih ke depan? Kalau kita mau berdiskusi terkait pendidikan, tentu tidak akan never stop, tidak akan pernah berhenti sampai di situ. Dan kemudian itu kembali menjadi saya punya pertanyaan, sebetulnya Indonesia ini menginginkan pendidikan yang seperti apa? Dari program pembatik yang kemudian diluncurkan dari tahun ke tahun dengan tantangan yang berbeda-beda, tentu ada maksud dan tujuan. Seperti itu, bahwa pendidikan itu tidak akan lepas dari teknologi. Yang tadi saya sampaikan bahwa ruang kelas itu bukan menjadi satu dinding kecil, sekat kecil, tetapi dengan teknologi, anak-anak itu mereka akan menyadap all information. Semua informasi global itu mereka akan dapatkan. Dan saya percaya bahwa anak-anak kita tidak akan mereka menamatkan diri mereka hanya dalam lingkup Maluku ataukah lingkup secara nasional mungkin, tetapi dengan kondisi real yang saya hadapi secara konkret dengan perekonomian ya Ibu Eke, kalau boleh kita jujur, perekonomian di Ya, Maluku rata-rata parents ataukah orang tua memiliki kemampuan perekonomian yang di bawah rata-rata. Bahkan mereka menamatkan diri setelah SMA ya sudah selesai. Nah, itu jadi satu misi besar juga buat saya mengantarkan kenapa sih anak-anak terbentur karena perekonomian lalu mereka tidak melanjutkan pendidikan mereka. Nah, kemudian saya masuk di dalam satu penggerak untuk collaboration yang bergerak pada pemberian koordinator untuk beasiswa berpihak kepada mereka yang memang tidak mampu. Kemudian saya masuk di dalam satu organization untuk menggerakkan mereka bahwa dari kekurangan mereka bisa melanjutkan pendidikan dari situ. Kemudian saya kembali lagi melihat perbedaan antara program tadi. Nah, saya menjalani keduanya saat ini, antara pembatik dan juga saya menjalani beasiswa di Harvard University, satu universitas terbaik di dunia, yaitu di Amerika. Bagaimana sistem pendidikan mereka? Mereka mengantarkan bukan hanya pendidik, tetapi peserta didik kelak itu bukan hanya menjadi pengguna, bukan hanya mereka menjadi pengguna, tetapi bagaimana mereka menjadi kreator, mereka menjadi pencipta. Dan saya mencoba untuk ternyata maksud Indonesia itu sebetulnya bahwa fasilitas yang diberikan seperti program pembatik itu kita menerima ini secara gratis loh. Dari mulai level 1 sampai level 4 dan kita diberikan secara gratis. Terus terang saya patut memberikan satu bentuk terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pemerintah ini. Dan saya menyesal kenapa tidak semua dari kita tergerak untuk mengikuti program ini. Jangan dulu mengejar dutanya, tetapi ilmu besar yang kita boleh
dapatkan di pendidikan pembatik ini dari mulai level 1 sampai dengan level 4. Disasarnya dari mulai yang tidak tahu sama sekali yang tadi Ibu Eke sudah sampaikan, saya juga demikian. Tetapi kemudian tertantang terus dan terus. Nah, kemudian untuk program-programnya ini Ibu Eke boleh saya sharing sedikit. Kalau di dalam CS50X itu lebih kepada computer science, itu kita belajar terkait pemrograman. Bagaimana kita membuat program, kita membuat robot. Bagaimana kita bisa memerintah robot itu membuat robot, dia mau melakukan berapa banyak yang kita mau. Kita bisa bayangkan percepatan pendidikan di sana dengan kita punya percepatan. Dan kalau kita tidak secara sigap menjawab itu, untuk seluruh pendidik secara khusus tidak peka dan tidak mau terpanggil untuk itu, maka pertanyaan besar peserta didik ke depan itu mereka mau jadi apa? Makanya selalu saya sampaikan di teman-teman, bahkan saya selalu sampaikan di peserta didik, jangan sampai putra daerah nantinya menjadi pesuruh di daerah mereka sendiri. Dan itu selalu saya pacu, selalu saya kasih, saya selalu memberikan motivasi yang begitu besar buat anak-anak. Dan juga saya motivasi ini untuk pendidik-pendidik lain bahwa sebetulnya kita bisa bermimpi dan kita bisa mewujudkan mimpi itu. Nah, kemudian pelan saya mencoba untuk gimana sih, coba saya melihat dari kebutuhan tadi secara sederhana saja, saya coba menerapkan proses pembelajaran yang menyasarnya itu anak-anak tidak lagi menggunakan teknologi, tetapi mereka coba membuat teknologi itu secara sederhana. Nah, itu kembali dari tantangan sebelumnya pada pembatik yang level 3 itu luar biasa sekali itu Ibu Eke. Ya, Saya mendapat betul. itu artinya begini, Tantangan untuk besar ya, itu di situ. iya betul Ibu Eke. Jadi untuk sertifikat itu sudah itu nomor kesekian karena saya paling senang sekali untuk belajar. Jadi kalau untuk betul. sertifikat sudahlah itu untuk sekian, tetapi ilmunya loh. Ilmu di pembatik yang level 3 itu kita ditepah untuk kita bisa menciptakan, membuat. Nah, dari situ saya sudah mulai tergerak. Oh, ternyata memang betul. Kalau kita sinergikan dari beberapa program yang kementerian luncurkan, pada akhirnya kita harus cakap. Gurunya itu harus selesai dulu dengan diri mereka. Kita harus selesai, baru kita bisa mengantarkan ke peserta didik. Benar sekali, Ibu Lan. Ya, makanya boleh saya bagikan juga untuk apa ya? Untuk pembelajaran itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya gali langsung ke bagian sini saja, itu melihat dari sisi situasinya ya. Nah, itu kembali saya melihat. Nah, kalau dihubungkan dari dua tadi, antara CS50X dengan juga pembatik, harapannya bahwa mereka itu tidak hanya sebagai penada atau pengguna. Nah, sehingga saya perlu melihat itu jadi satu motivasi untuk merancang sebuah pembelajaran yang memang mengharapkan mereka untuk bisa berkreasi ataukah berinovasi dengan ya seadanya mereka, tetapi mereka mampu menciptakan sebuah teknologi seperti itu. Nah, lagi-lagi seperti Ibu Eke sampaikan, saya juga sepakat dengan itu Ibu Eke. Ketika Ibu Eke membuka si podcast tadi mengambil dari salah dua dari beberapa filosofi KHD, salah duanya yaitu kodrat zaman dan bermain. Nah, salah dua ini Ibu Monik, iya, salah dua. Betul itu Ibu Eke. Terus terang, saya langsung terpikir begini, gimana ya anak-anak saya, mereka bisa membuat teknologi tetapi yang mereka sukai gitu. Makanya saya berpikir kenapa enggak mereka membuat game sesuai dengan apa yang mereka suka gitu. Dan itu lebih menjawab kebutuhan mereka bukan hanya sebagai penikmat, tetapi mereka bisa menghasilkan. Nah, kemudian saya coba cari, saya usil-usil cari di sumber ini. Memang sepertinya itu memang benar karena di dalam data box itu di data yang saya peroleh itu di Barcat itu tahun 2023 memang itu sekitar 42-23% itu waktu peserta didik itu diambil oleh game.
Jadi mereka menggunakan game itu lebih dari 4 jam. Nah, itu yang kemudian, oh iya betul ya, berarti bagaimana kalau mereka gunakan game itu terus tanpa mereka berpikir, oh ini gimana cara membuat. menciptakan atau membuat Iya, seperti itu. Nah, akhirnya sudah saya mencoba mencari ide-ide praktik itu di dalam PMM. Jujur memang PMM itu juga sangat membantu, sangat membantu. Ada banyak praktik-praktik baik itu yang saya kemudian gabung-gabungkan jurus. Mungkin dari satu orang kasih ide praktik mungkin sing cukup langsung kita gabung-gabungkan. Saya suka biasanya mengcombine. Oh, kalau ini digabungkan seperti apa dengan pembelajaran menggunakan game kemudian digabungkan sehingga dia lebih lebih apa ya, setidaknya lebih beda begitu. Mereka lebih bisa menikmati begitu. Nah, akhirnya prosesnya terlihat di gambar. Mereka bisa akhirnya menggunakan itu, membuat ini Ibu Eke, membuat game sederhana, tetapi yang di dalamnya itu konten materinya itu sesuai dengan materi pertama pada fase E. Nah, karena kebetulan di fase E untuk pembelajaran bahasa Inggris itu kan terkait grid atlet. Mereka belajar terkait profil-profil atlet yang mereka sukai begitu. Jadi mereka mulai kumpulkan data-data atlet, kemudian mereka kumpulkan data itu boleh dalam bentuk video mereka, kemudian numerasinya itu juga jalan, Ibu Eke. Jadi iya. mereka mulai menghitung berapa banyak prestasi sih yang mereka hasilkan, kecepatan lari berapa yang mereka sudah hasilkan, dan mereka boleh mengemas itu dalam bentuk apa ya, game secara sederhana seperti itu. Dan mereka mampu menyampaikan itu kepada teman-teman. Dan lagi-lagi saya percaya bahwa setiap upaya yang saya berusaha untuk lakukan di anak-anak itu tidak langsung berjalan itu sempurna. Mulus, ya. Ya, yang tadi disampaikan bahwa tidak semua anak-anak memiliki handphone, tidak semua anak-anak punya apa nggak namanya itu akses internet. Nah, jadi dari tantangan ataukah kekurangan itu, saya berpikir lagi gimana kalau misalnya pembelajarannya dibuat secara kolaborasi. Ya, at least minimal satu kelompok, satu mobile phone, satu HP bisa untuk merancang, mengumpulkan data-data itu sehingga menjadi satu bentuk game secara sederhana begitu. Jadi eh, pembelajaran TIK-nya bukan hanya sasarannya ke guru yang nantinya guru memang harus siap dulu sebelum mengajar, tetapi peserta didik juga dengan kelincahan mereka, dengan jari-jari mereka itu mereka mampu juga menghasilkan satu bentuk game sederhana yang juga bisa dipakai oleh teman-teman lain. Nah, mungkin itu sedikit banyak praktik baik yang coba saya bagikan dan lagi-lagi kolaborasi beberapa teman itu sangat penting seperti yang saat ini saya mendapatkan banyak ilmu dari Ibu Eke sebagai duta teknologi, praktik-praktik baik apa yang sudah Ibu Eke berikan itu terus terang menjadi referensi berharga buat saya dan juga bagi teman-teman. Nah, karena di sekolah kita itu cukup banyak guru-guru penggerak, Ibu Eke. Jadi ada sekitar Ya, 6-7 guru penggerak. wis luar biasa itu, Ya, Bu. jadi kita memang saling mengingatkan, betul. Kita saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai kendor, itu saya yang biasa selalu, ayo ingat bara api itu jangan sampai padam. Ya, karena ketika kita lelah, bara api itu padam, maka kita punya roh juga akan hilang. Dan itu selalu saya kasih motivasi buat teman-teman juga, buat apa komunitas-komunitas lain ketika saya melakukan selebrasi ke kombel-kombel lain, saya selalu kasih motivasi seperti itu. Bukan untuk mencari kita punya prestasi, not about that. Tidak, bukan tentang itu, tetapi kembali ke misi tadi. Saya bermimpi bahwa suatu saat anak-anak kita itu menjadi pemimpin untuk diri mereka dan juga mereka bisa menamatkan diri mereka secara global dalam apa ya istilahnya dalam keterbatasan mereka dari perekonomian mereka yang di bawah rata-rata sekalipun mereka bisa mendapatkan pendidikan dengan cara seperti tadi misalnya mendapatkan scholarship ataukah beasiswa dengan tantangan teknologi tadi.
mendapatkan informasi seluas-luasnya untuk mereka bisa mengembangkan diri. Nah, itu memang jadi satu modal yang membuat sehingga kita juga dalam sekolah juga memiliki misi yang sama dengan komitmen yang sama untuk terus membangun pendidikan di Maluku ini, khususnya di Maluku Tenggara ini, dengan open minded, lebih memiliki pemikiran terbuka seperti itu. Itu saja yang boleh saya bagi. Nah, oh, keren ya Ibu Monik. Mungkin Iya, saya sebelum ke Ibu Monik, saya mau bilang ya, buat Ibu silakan Wulan Ibu. dulu. Iya, Satu kata Ibu Wulan. Ibu Wulan tadi bilang bukan apa ya orang Maluku ya. Ini juga terpukul bagi kita berdua Ibu ya, Monik yang asli sangat Maluku. Saya mau bilang memperlu. tidak tidak perlu berdarah Maluku untuk membangun Maluku. Mungkin seperti itu ya Ibu Wulan ya, Sepakat luar Ibu Eke, biasa. sepakat sekali. Berbagi hari ini juga saya belajar dari Ibu yang tadi. Jadi enaknya kita itu gitu ya Ibu Monika, ketika Iya, saling Ibu Eke. berbagi langsung ditangkap ilmunya, Iya, walaupun Ibu. nantinya pada suatu saat ketika ditelepon Ibu Wulan nanti Iya, bisa berbagi ini ke Siap. teman-teman guru lewat ini ya, siap Ibu Monik. Jadi saya sangat mengikutinya dengan begitu antusias. Dibuka saja dengan kata itu ya Bu Monik. Jadi memang ini juga keterpanggilan jiwa. Kita sebagai guru ini juga keterpanggilan jiwa. Apalagi mungkin Ibu Monik setelah mengikuti kalau sudah selesai bisa berbagi semua apa yang Ibu Monik dapatkan, bukan hanya ke peserta didik, juga kepada kita guru-guru yang memang rindu. Intinya kita kalau guru kita memiliki visi yang sama, apa yang tadi Bu Monik dapat di beasiswa tadi dibagi untuk kita yang memiliki satu visi, pasti sama-sama kita akan kembangkan untuk Maluku. Tapi lagi-lagi kalau yang tidak satu visi pasti dibilangnya itu lain. Iya, betul. Tapi kami juga tunggu setelah Ibu selesai mengikuti beasiswa ini, kami tunggu berbagi praktik baik juga bersama-sama dengan kami. Siap. Ya, ilmu-ilmu ini beda loh Ibu Monik ya, ini sudah go internasional Ibu Monik. internasional, jadi tidak Jadi sama. pokoknya dari podcast ini siap. selesai, kita tunggu setelah selesai juga. Saya juga ingin banyak berbagi dari Ibu Monik punya kegiatan selama mengikuti program beasiswa ini. Luar biasa. Yang kita tahu inovasi ini terus berkembang, teknologi ini terus Ibu berkembang. Eke, betul. Dia tidak mundur. Dan memang kerinduan hati kita, kalau tadi Ibu Wulan bilang mimpinya, ini sebenarnya sudah lewat jam tapi asik, masih asik. Iya, Ibu Eke sangat asik. Saya juga Iya. senang. Iya, Saya belajar. Kita jadi duta ini ini lagi sudah kembali ke kakak ya. Ibu Monik, bukan berarti kita ini menguasai semua, tidak. Tidak. Mungkin ada rekan-rekan saya yang ini, tapi saya asik kayak gini kan, akhirnya setelah ini saya tangkap nih Bu Wulan nih berbagi tentang apa yang beliau dapatkan setelah beliau melalui proses perkuliahan. Ini kan enak. Kalau soal buat game-game sederhana ke peserta didik mungkin kita bisa ya, kita bisa, tapi ini sudah ke high class. Mungkin habis ini Ibu Moni kita jadi pesertanya semua. Supaya kita belajar. Mungkin nanti kalau memang Ibu sudah selesai bisa komunikasi, kita bantu buat webinarnya. Tapi jujur saya ini kalau namanya webinar ini kadang-kadang ya. Tapi kalau sudah luring sama-sama ini kan yang enak. Ya, betul. Mungkin kalau ditangkap oleh BGP Maluku, kita bisa pakai Ibu Wulan yang sudah selesai dengan program biasa. Kalau dari Maluku berapa, Bu? Kebetulan kemarin hanya saya dari Maluku yang lolos. Puji Tuhan, jadi luar kita biasa. kemarin itu berapa ribu ya, ada sekitar 2.000. Saya kemarin tidak ikut. Iya. Saya infonya saya tahu, cuma saya tidak ikut kemarin. Iya. Yang diambil hanya 150 dan saya sendiri dari timur, dari Maluku. Saya betul. Iya. Saya bangga Bulan, luar biasa. Kemudian begini Ibu Eke, untuk pendidikan pada dasarnya ya, ini untuk kali kedua, karena yang sebelumnya kan saya memang sudah mendapatkan penerimaan juga LOE untuk yang Rochester University yang di Amerika itu, tapi karena corona, jadi memang saya tidak jadi berangkat waktu itu yang program itu.
Nah, ini untuk program yang berikutnya ini memang non degree, tetapi lagi-lagi itu dari pembiayaan dari kementerian, yaitu dari LPDP. Itu memang luar biasa sekali. Pendidikan mereka itu bayangkan awalnya itu saya memang tertatih di week 0 karena mereka ada di fall 2023. Saya yang memiliki latar belakang bukan dari kom, itu Iya. saya harus berjuang mati-matian untuk mengetahui bagaimana itu cara program. Dari mulai dasar sekali saya yang tidak tahu sama sekali. Karena saya memang bukan guru TIK dan saya tidak memiliki spesifik sebagai guru informatika dan saya harus belajar terkait program, terkait kode, terkait bagaimana kita meng-create dengan batas waktu Hmm, dan coding ini ya, luar biasa. ya, dan dengan beberapa dosen yang memang profesional ya, mereka mereka menyampaikan materi dengan begitu profesional dan lagi-lagi saya mau haturkan dalam sesi podcast ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Indonesia itu sebetulnya sudah sangat kaya dari banyak kesempatan yang sudah Indonesia ini berikan untuk kita. Hanya saja mungkin kita belum bisa menjawab itu, belum bisa menerima satu undangan itu. Tetapi kalau kemudian saya duduk yang tadi saya share, sebetulnya mimpi Indonesia ke depan itu seperti apa dengan program-program seperti ini. Harapannya bahwa pendidik itu selesai gitu loh. Nah, saya kepengen juga teman-teman juga jangan berpikir bahwa kelemahan itu melemahkan kita. Tetapi kita berusaha dengan ya apa adanya yang tadi Ibu Eke bilang, kita menjadi diri kita sendiri. Dan Ya. lagi-lagi motivasinya harus belajar. Kalau motivasinya kejar sertifikat, ataukah motivasinya mau kejar finansial atau bla 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 bla, itu nanti dampaknya akan tidak baik. Ya. Tetapi ketika kita punya motivasi belajar yang begitu tinggi, maka kita akan mimpi itu pasti akan tercapai. Nah, contohnya satu langkah yang mungkin Tuhan sudah titipkan ke saya. Saya menikmati pendidikan di Harvard. Tetapi kali berikut saya akan membuka pintu untuk semua, misalnya semua pendidik bisa menikmati pendidikan juga di sana. Why not? Kenapa tidak? Ya. Saya akan membuka pintu untuk peserta didik juga bisa menamatkan pendidikan mereka secara global. Kenapa tidak? Karena kita membangun relasi, kita membangun komunikasi dengan mereka, kita melihat bagaimana requirement submissionnya, persyaratan untuk masuknya seperti apa. Itu jadi satu jembatan yang boleh bawa tidak lagi itu menjadi satu mimpi saja, tetapi kita bisa. Nah, seperti itu. Makanya pembatik maupun CS50X itu yang program pemerintah sudah luncurkan ini sangat bagus. Dan pembatik ini juga sangat luar biasa. Dari mulai level 1 sampai dengan level 4 ini, jebolan-jebolan alumninya itu pasti mereka sudah terakui. Sampai mereka ada di posisi duta, itu bukan kaleng-kaleng. Mereka melalui berapa banyak tantangan yang mereka harus lalui. Dan kita harus patut mengakui itu seperti itu. Nah, satu hal yang menjadi kekurangan kita ialah ada rasa gengsi. Sudah tidak mau belajar, sudah tidak mau datang ke Ibu Duta, ataukah sudah tidak mau belajar ke sahabat teknologi, ataukah tidak mau belajar ke guru penggerak. Karena tadi kaku, terkungkung bahwa kita miliki ya sudah. Sementara ini kan kita terus berkembang ini. Di luar sana mereka sudah mulai menciptakan inovasi-inovasi besar. Kemudian kalau kita hanya diam, kita nanti mau seperti apa? Makanya itu jadi satu PR besar yang selalu ayo mari kita semuanya bisa. Ayo mari kita semuanya bisa. Dari mulai hal yang kita tidak bisa, kita anggap bahwa itu tidak bisa, Maluku bisa. Maluku Tenggara bisa. Aru bisa. Dan semua bisa. Kita harus bisa. Nah, itu yang jadi fokusnya. Iya, seperti itu bahwa teman-teman apalagi dari putra daerah, teman-teman yang dari Maluku, kita harus punya etos, kita harus punya motivasi itu untuk pendidikan di Maluku itu lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang boleh saya bagikan, Ibu Eka. Luar biasa, luar biasa. Biasa ya. Kami tunggu Ibu Wulan. Kami tunggu setelah pendidikannya itu bisa berbagi. Untuk apa kita punya aset ada ini, Ibu Monik?
Kenapa Siap, harus siap, belajar siap. dari yang lain? Aset ini kita pakai. Saya setuju, Bu. Kalau kita sebagai guru, memang betul, gengsi juga ada gengsinya. Apalagi orang bilang, kalau sama-sama nih, kalau sama-sama, sudahlah sama-sama. Kalau Betul, pembicara, kalau pembicara dari yang lebih ini, kayak ini boleh, ketompi iko aka. betul. Iya, Yang tadi berpikir sertifikat itu betul. iya, Yang Betul. kalau cuma mau dapat sertifikat, memang tidak pikir belajar. Sudah, yang betul. penting kerja tugas semua. Tapi kalau pikirnya belajar, jujur, kalau dalam setiap pemikiran pendidik, yang dipikirannya belajar, karena jangan sampai peserta didik lebih dari kita. Betul, Itu betul. bahaya. Iya, Betul. Peserta didik kita terima, mereka Sekali sekarang Bu. justru ada guru, mereka sekarang lebih lebih dari guru. betul. Karena apa? Semua pembelajaran ini sudah terbuka. Iya, betul. Sudah tidak ada yang tertutup. Betul. Dulu mungkin Luas, cuma sekarang belajar, global. iya, cuma belajar dari buku, oke, guru bisa bilang ini. Sekarang mereka bisa protes kita lagi. Nah, Betul, kalau betul. kita mau jalan di tempat tanpa maju Betul, jalan atau bila perlu sepakat. lari. Betul, Ibu Eke. Iya, Maju jalan itu masih terlalu pendek langkah kita sebagai pendidik saat ini. Tapi harus lari. Sekali Bu Eki. Kita, iya Ibu Monik, larinya karena apa? Bang, Mereka itu sudah lebih dari kita. lebih dari itu. Nah, kenapa tadi saya ingin belajar banyak dari Ibu Wulan setelah program beasiswa? Nah, karena itu, jangan sampai mereka sudah bisa mencipta, sudah sampai di tahap mencipta, kitanya kita baru belum. belajar. Kitanya Ya, masih adopsi. Belajar. betul. Itu. Saya tidak pernah mau menutup itu, Bu Wulan, ya, karena memang belajar dan belajar itu sangat penting. Kayaknya Bu Monik, Ya. tahun depan lagi gas. Pembatik ini, saya mau bilang, Oke. kita lanjut dulu ya, Pak. Asik Ya, ini soal. siap. Lanjut saja. Oke, kita lanjut. Jadi, Apa ini kan bincang-bincang ya. pembatik, kalau kita ikuti itu Bu Ulan sama Ibu Monik, dari tahun ke tahun itu modulnya berubah. Karena memang disesuaikan dengan perkembangan. Ya, betul. Dari 2017 sampai 2023, bahkan saya 2021 juga, saya termasuk download modulnya. Saya tidak mau kalah start juga. Iya, karena kalau kita tidak kejar start, kapan lagi kita sampai di finish? Yang berikut, undangan dari Kemdikbudristek, undangan pernikahan, kita pergi itu bawa uang isi di amplop. Betul. Undangan dari Kemdikbudristek sudah datang. Contoh besar guru penggerak saja. Buka SIM PKB itu sudah ada. Nah, yang tidak berbayar, bahkan yang skopnya nasional, tidak kita gubris. Ya, betul. Nah, kapan kita mau maju? Betul. Iya, betul yang kata Ibu Ulan tadi. Tapi kita jemput bola-bola kementerian itu. Coba semua yang ada di kementerian. Saya mau bilang, event kementerian itu tidak ada pilih kasih. Benar. Kalau saya pribadi, saya kalau ikut betul kemarin di 2021, pasti saya kalau event di levelnya mungkin sudah tidak dapat. Iya, betul, betul. Tapi mereka lihat prosesnya, kata Ibu Ulan tadi. Proses belajar itu yang mereka lihat. Orang proses belajar otomatis motivasinya tinggi. Betul. Tapi kalau yang sudah tahu, yang sudah high memang, yang IQ-nya sudah di atas rata-rata, ya sudah, mereka pasti seperti, ya bagaimana ya, memang kosakata ini sulit Betul. juga. Menggambarkan, Tapi ya. kalau proses belajarnya yang mereka lihat, kita tidak akan pernah sampai di situ saja, Ibu Monik, Ibu Wulan. Kita pasti bisa terus berkembang. Contoh proses belajar dari Ibu Wulan ini yang ambil beasiswa CS50 ya, Bu ya. Ya, Iya. Itu suratnya sudah ada juga kan, kita semua sudah baca. Nah, semuanya kita sudah ada. hanya sekedar kita baca ya sudah, oke, karena kita masih tertumbuk dengan ini, oke, belum bisa gitu. Padahal sebenarnya coba dulu. Nah, Tuhan sudah kasih, kita punya satu aset ini sudah ada, dan kita sudah jemput. Mungkin kalau yang lain belum, saya nanti ambil untuk kombel saya. Yang Ibu penting Eke, Ibu, Ibu Eke, terus saya memang memiliki komitmen setelah saya menyelesaikan itu saya akan bagikan. Artinya bahwa suasana belajar yang saya dapatkan itu memang jauh sekali berbeda dan saya merasakan bahwa itu benefitnya tuh sangat luar biasa. Saya iya, mendapatkan betul. banyak sekali ilmu saya dapatkan dan saya mau bilang rugi kalau kita tidak mengambil semua yang sudah diberikan fasilitas itu.
Jadi memang itu sudah ada di dalam benak saya bahwa Ya, sudah nanti selesai itu memang saya harus memang bagikan. Ya memang komitmennya saya ingin merubah dulu untuk yang ada di sekolah, kemudian saya imbaskan untuk iya, yang eh, lain. yang yang lain lain. menikmati. Pokoknya itu ya, itu saya tunggu Bu. Aset satu Siap, saja ini siap, Bu. siap, Kita punya aset satu saja nih Ibu Iya, Monik. Makanya saya siap, tadi Ibu bilang Eke. bukan berarti jadi duta itu kita tahu segalanya. Tidak. Kita kolaborasi ya, siap. Di pasti atas langit, di atas ada langit langit, ada langit. di Iya, bawah bumi Ya ada kan? langit. Iya, jadi kita tidak perlu apa nama. Kita harus membuka diri Ibu Mon. Saya cerita saya lulusan biologi. iya, Sekarang di SMP belajarnya IPA. Nah, IPA IPA dulu, itu kita tahu biologi itu ada 23 fisika, konsep, 19 fisika dan 10-nya itu kimia. Tuh, coba. Lalu saya cuma basicnya biologi. Pada saat fisika dan kimia itu Bu Bulan saya berusaha cari nih, belajar, cari. Tapi saya juga dekatkan ke teman, saya pergi ke salah satu kakak di Dobo sana, beliau di SMK Negeri 1 saat itu. Saya pergi belajar dari beliau. Saya tidak mau ada kata apa ya, nanti orang bilang, hi, masa jadi guru ini pi belajar? Oh tidak. Yang saya tahu sebatas itu tidak mungkin saya tularkan ke peserta didik saya yang asal-asalan gitu. Berdosa juga kan. Jadi yang saya mau belajar. Saya sepakat Ibu Wulan. Kita jadi guru bukan sampai harus dijadi guru setelah selesai pendidikan profesi, sertifikasi, oke selesai. tak, Selesai proses kita. iya, Biasanya kan gitu. Oh iya, ya sudah betul. dapat sertifikasi prosesnya selesai guru profesional. Guru profesional, profesor saja belajar terus. betul, Profesor saja meneliti terus. Apalagi iya, kita ini. betul, Jadi memang betul luar biasa. Aset ini bisa dipakai. Ibu Monik, siap, siap. jangan lupa ini ditunggu terus. Oke, Ya, iya, makasih Itu Bu. juga Ibu Ibu Eke Monik, untuk praktik Ibu baiknya. Bulan. Iya, Ya, luar jadi kita biasa. pembaca cerita hari ini sungguh luar biasa ya, Ibu berdua, Ibu Iya. Eke dan Ibu Bulan. Tapi satu hal juga yang Ibu Eke mesti tahu bahwa saya ini juga merupakan pengimbasan dari Ibu Bulan. Kenapa sampai Weh, saya luar katakan biasa. demikian? Sebenarnya saya mau simpan-simpan dari tadi Ibu Eke, Iya. tapi kita harus hidup itu terbuka atau Ibu Eke toh? Iya Saya aku betul. anak daerah dan satu tahun besar itu terkadang kan kita orang Maluku nih kalau lihat orang maju kita merasa bahwa itu kita punya saingan buat dia. Toh. Betul. Tapi saya ambil satu hal yang paling luar biasa dari saya sematkan saya punya host hari ini saya lupakan tapi saya mau bilang juga dalam kita punya podcast ini Iya. Ibu Wulan ini saya ibaratkan dia sebagai robot yang hidup di SMA Negeri 3. Kenapa Iya. sampai saya katakan demikian robot yang nyata yang saya lihatnya Ibu Eke ya punya semangat belajar itu luar biasa. Lalu satu hal juga dari yang saya lihat dari Ibu Wulan itu juga orang di sekelilingnya atau Ibu Eke Iya. dalam lingkupnya itu memberikan aura positif luar biasa. Contohnya saya ikut guru Iya, penggerak itu juga mantap. karena Ibu Wulan. Saya lolos dari pendidikan profesi guru kemarin juga itu karena Ibu Wulan dengan nilai yang bagus juga dalam saya punya laporan-laporan dan lain sebagainya. Dan jujur saja di saat ini juga ini juga pengimbasan dari Ibu Wulan harus maju, harus tampil, harus ini biar guru penggerak itu harus dan harus. Ah, tadi Ibu Wulan kata pembuka kan Ibu Eke sendiri tahu tadi sudah bilang bahwa kenapa saya orang tak, tapi saya Iya, selalu beliau kalau tidak betul. ada di tanah kiri sudah makan embal berarti bukan orang Jawa lagi, sudah kawin dan sudah menikah. Sematkan Rian di belakang berarti sudah jadi ini toh, Iya. sudah Oh jadi tidak, partner. ini Jadi Ibu sudah Ibu Wulan ada chat berlebihan. Oh bagi saya ini jadi sebenarnya bukan berlebihan, tapi ini juga curahan hati curahan Ibu hati. Jadi Ibu Monik saya bisa juga toh, ada di sini karena ya, Ibu apa bulan, nama? Karena jujur Ibu bulan, betul tuh bulan. Ibu Monik tuh jadi ini bukan Ya, berlebihan. bukan berlebihan. Jadi kan orang biasa biasa istilahnya aksi nyata dalam kita punya PMM maupun guru penggerak dan lain sebagainya harus buat aksinya. Aksi nyata sudah saya ini. Kalau saya mau bilang Ya, aksi nyata, buktinya saya jadi dari tempat ini jujur saya
saya dan mungkin Bapak Ibu guru hebat di luar sana pasti akan belajar banyak hal toh dari Ibu Wulan dan Ibu Eke terkait dengan motivasi yang keluar dari dalam diri dan apa pengimbasan untuk orang lain itu sungguh luar biasa. Dukungan-dukungan dari keluarga, tantangan-tantangan yang dihadapi, meninggalkan keluarga hanya untuk berbagi praktek baik untuk orang lain. Kalau kita yang mau menerima tidak terima secara baik itu kita berdosa. Karena apa sudah Rugi juga ya. dosa dan rugi. Karena di satu segi orang lain nih mengorbankan punya kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, tapi kita yang hanya mau mendengar, menyimak lalu mau melakukan ikut saja kita malas-malasan. Jadi Ibu Eke, Ibu Wulan ini sungguh luar biasa. Selalu bergerak. Yang tadi bilang tuh berapi kalau sudah redup, mesti redupkan kembali. Berapi itu maksudnya harus menyala terus, yang boleh pudar-pudar. Dan itu disebut yang robot SMA Negeri 3 tuh Bu Eke. Jadi dari apa yang Ibu Wulan sampaikan, Ibu Eke sampaikan, satu hal yang saya timba tuh kan motivasi. Motivasi mau belajar atau tidak, mau atau tidak. Semua sudah ada nih, kalau yang ada boleh lalu kita bilang tidak, tapi semua sudah ditawarkan. Jadi kita hanya punya tugas sebagai guru harus, bukan punya tugas, tapi harus belajar dan terus belajar. Mau berdiri depan kelas, harus belajar dulu baru berdiri depan kelas. Kalau tidak nanti kita punya murid yang tadi BK sampaikan, murid lebih pintar dari guru. Jadi harus kita punya kesiapan dengan kita punya belajar itu yang sudah nampak dari ibu berdua, yang punya semangat menyala-nyala, berkobar-kobar. Harus ini semangat untuk terus. maju pendidikan Maluku lebih maju lagi, lebih semangat. Mungkin mengakhiri kita punya podcast di saat ini, saya minta sekali lagi memberikan penguatan yang lebih lagi buat kita untuk Bapak guru hebat, sahabat teknologi maupun guru penggerak dan semua guru terkait dengan kita punya Bacaritra. Kita punya judul hari ini tentang judul podcast ini Balobe nih, Bacaritra Layanan Teknologi for Pembelajaran. Mungkin dimulai dari Ibu Eke dulu lah, baru Ibu Wulan. Ya, kalau tadi saya lihat dia punya judul ini, saya juga sedikit eleng juga ini. Bacaritra Layanan Teknologi for Pembelajaran, baru dia singkat Balobe. Aduh, Balobe nih ada dua konotasi itu kakak toh. Memang luar biasa dirampung. Jadi mungkin untuk closing statement di sini kita mau bilang untuk Bapak Ibu guru, kalian tahu guru kemarin Maluku Tenggara kan kita sempat datang tuh, ada Bapak dari PLT Pusat Kurikulum yang hadir kemarin kan, kalau ibu-ibu hadir juga. Nah, kita hadir lah. Beliau, Eke juga hadir. Jadi ada yang jaga dari atas, Eke sih lihat. Jadi Eke sangat terkesima dengan beliau punya kata bahwa guru itu berasal dari kata ada dua suku kata, ada ada ru. Beliau bilang itu artinya cahaya dan terang dan gelap. Jadi marilah kita menjadi guru yang selalu memberikan terang di tempat yang gelap. Jangan kita selalu ada di tempat yang terang, karena kalau kita ada di tempat yang terang, lama-lama terang itu akan redup. Jadi terkait dengan inovasi, terkait dengan teknologi ini, mungkin ya Meta mau bilang buat rekan-rekan semua yang nantinya menonton Katong punya podcast di saat ini, bahwa mari jangan katong jalan di tempat, karena zaman ini semakin hari semakin berkembang, anak-anak punya kebutuhan belajar, gaya belajar juga yang berdiferensiasi. Untuk itu sebagai pendidik kita kejar semua inovasi pembelajaran untuk membuat pembelajaran ini lebih menyenangkan dan menyamankan kita punya peserta didik, serta jangan lupa satu, selalu berpihak pada peserta didik. Dan dari inovasi pembelajaran ini sudah pasti kita akan berpihak pada peserta didik, karena semua kebutuhan yang sudah kita petakan, setelah kita petakan,
di inovasi pembelajaran semua sudah ada. Sisa kita mau pakai yang mana untuk anak-anak ini yang mana. Jadi mari kita gunakan teknologi bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kita gunakan teknologi dalam pembelajaran supaya pembelajaran ini semakin bermakna, kita punya peserta didik itu semakin rasa senang, pembelajaran kita semakin berpihak kepada siswa kita dan hasil belajar mereka pasti lebih meningkat. Mungkin itu saja dari saya, dan kita ingat bahwa Biasa. berdoa dan bekerja, kemudian mari kita kerjakan apa yang kita doakan, mari kita doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Itu sebagai guru ingat tugas mulia yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain itu ada di guru. Dengan hati, hati dan hati. Kemudian sekarang zaman berkembang, untuk itu terus belajar teknologi, dan teknologi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ece. Ibu Eke. Sama-sama. Selanjutnya Ibu Wulan. Ya, mari semua pendidik Maluku kita wujudkan mimpi Indonesia ke depan, bahwa pendidikan dengan teknologi itu merupakan satu kesatuan. Maluku bisa, Maluku hebat, dan kita akan mampu melewati semua tantangan dengan terus berkolaborasi untuk pendidikan yang lebih berarti. Untuk siapa? Untuk murid-murid dan hanya untuk murid. Motivasi belajar harus terus dikembangkan. Jaga terus bara itu supaya bara itu tetap menyala. Karena optimisme, karena semangat itu merupakan roh yang paling luar biasa yang menghadirkan raga kita sehingga kita mampu mewujudkan pendidikan ini di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, di Maluku secara global, sehingga pembelajaran ini lebih bermakna dan mampu mengantarkan mereka bukan hanya pada sekat dinding kelas, tetapi mereka mampu menginjakkan kaki mereka dengan pendidikan-pendidikan global yang lebih mengarahkan mereka sehingga mereka mampu menghadapi kehidupan mereka kelak. Bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk 2, 3, 10 tahun ke depan mereka menjadi pemimpin Indonesia, bahkan dunia, sehingga kita patut bangga dengan peserta didik yang sudah tak imbaskan dengan ilmu dan pengetahuan kita. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Luar biasa buat Ibu berdua. Dengan berakhirnya closing statement yang disampaikan oleh Ibu berdua, berarti kita akan bertemu lagi di kegiatan yang akan datang dengan podcast dengan judul podcast yang berbeda-beda. Semoga dengan praktik baik yang Ibu berdua sampaikan di saat ini dapat memberikan perubahan bagi kita semua, bukan saja saya sebagai pendidik, tapi teman-teman, sahabat teknologi, guru penggerak, dan semua guru yang akan menonton atau mengikuti kita punya podcast di saat ini. Salam dan bahagia. Selamat. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Terima kasih Ibu Eke.